Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah soleh-solehah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6, tema 3, subtema 2. Tema kita kali ini adalah penemu dan manfaatnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah untuk keterampilan kognisi. Ya, untuk pengetahuan anak-anak nanti akan menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Nah, yang 4.2 itu menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 4.2 ini digunakan untuk penilaian keterampilan. Begitu ya, soleh-solehah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan definisi teks eksplanasi dan ciri-cirinya. Teks eksplanasi adalah teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Teks eksplanasi selanjutnya yaitu tujuan utama teks eksplanasi untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu peristiwa. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi atau susunan, susunan teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Saya ulang lagi, struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga, penutup atau simpulan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Penjelasan yang pertama adalah bagian ini menjelaskan tentang latar belakang dan informasi topik yang berupa definisi atau pengertian, klasifikasi atau pengelompokan, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa,
dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Penjelasan yang kedua, atau bagian yang kedua adalah bagian ini berisi urutan proses atau sebab terjadinya suatu fenomena atau peristiwa alam yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Penjelasan yang ketiga yaitu pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis tentang topik yang dijelaskan berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Anak-anak bisa membaca ulang nanti ya sendiri. Nah, ini teks eksplanasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 5. Yang pertama yaitu ilmiah. Yang kedua yaitu logis. Yang ketiga adalah objektif. Yang keempat adalah bukan teks eksposisi. Dan yang kelima adalah bukan teks prosedur. Kita lanjutkan. Solihah, sekarang kita masuk penjelasan dari ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Jadi bacaan itu fakta, bukan hoaks, ya. Realita dan ada teorinya dan juga hasil dari penelitian. Jadi tidak mengada-ada, tidak hoaks tadi ya. Yang kedua adalah bacaan atau berita tersebut, informasi tersebut bersifat logis dan teoritis. Masuk akal, ya, ada teorinya. Yang ketiga, bacaan tersebut adalah teks yang dapat disertai dengan argumen yang valid. Apa itu argumen? Argumen adalah kalimat pernyataan yang menghasilkan keaslian dari teks tersebut. Yang keempat, yaitu bertujuan memaparkan fakta. Nah, bukan mencari atau tentang yang tidak jelas gitu, tidak, tetapi yaitu bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan bahwa bacaan atau teks tersebut adalah benar adanya. Selanjutnya, yang kelima adalah menjelaskan proses dengan waktu yang panjang. Jadi suatu fenomena itu terjadi karena ada prosesnya dalam waktu yang tidak pendek. Artinya panjang. Selanjutnya. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah 1. Mengisi Google Formulir di Google Classroom. Yang kedua, menyalin teks bacaan menjadi teks eksplanasi yang terdapat pada buku paket tema 3 halaman 61. Untuk petunjuk dan langkah-langkah pengerjaan bisa dilihat melalui Google Classroom. Alhamdulillah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat.
Ustazah akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah, doa setelah belajar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada yang kurang. Nanti anak-anak bisa langsung tanya ke ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.